Ya, di pelajaran kimia. Nah, hari ini kita membahas contoh-contoh soal teori ya yang kita udah pernah pelajari yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit gitu ya. Nah, sekarang bisa dilihat di layar. Kita lihat ini contoh soal yang nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, nanti kalau misalnya contoh soalnya udah selesai kita bahas, nanti ada tugas soal PG juga yang kalian harus kerjakan. Nah, sekarang kita lihat dulu soal nomor 1 nih. Suatu larutan di sini dia bilang dapat, nah ini dilihat ya, dapat mengantarkan arus listrik, berarti dia larutan elektrolit ya. Apabila larutan tersebut mengandung, nah waktu itu Miss pas di awal-awal sudah pernah menjelaskan bahwa untuk menghantarkan arus listrik itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ion yang muatannya ada positif dan ion yang muatannya negatif. Berarti hubungannya dengan apa? Kalau sesuatu ada suatu atom yang bermuatan itu disebutnya sebagai ion. Nah, jadi yang kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena pada saat dia dia menghasilkan ion-ion gitu ya. Jadi kalau larutan itu kan berarti pada saat di air. Berarti kita cari aja yang jawabannya ada tulisan ionnya. Nah, berarti apa tuh? Yang ada ionnya A, B, C, atau D, atau E? Berarti jawabannya. Apa berarti jawabannya berarti? A, B, C, D, E, berarti jawabannya adalah yang D ya. Nah, karena ion-ion yang bergerak bebas gitu. Ya, nah sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Kelompok senyawa berikut yang merupakan larutan elektrolit. Nah, elektrolit berarti adalah yang bisa menghantarkan listrik ya. Ya, tadi yang bisa menghantarkan listrik. Nah, berarti larutan apa aja yang bisa menghantarkan listrik? Jadi larutan yang kita hafal tuh ya, sebenarnya kan macam-macam jenisnya itu macam-macam. Jadi bisa bisa asam, bisa basa, bisa garam, itu adalah 3 jenis yang bisa menghantarkan listrik gitu. Nah, berarti kamu biasanya itu yang menghantarkan listrik itu banyak banget jenisnya, larutan elektrolit, tapi biasanya yang non elektrolit itu yang sedikit. Jadi kalau non elektrolit contohnya apa aja nih? Kayak alkohol, semua jenis alkohol yang belakangnya ol itu tuh adalah non elektrolit. Jadi kalau alkohol itu udah pasti salah. Ya. Terus kayak aseton itu juga salah ya. Aseton itu salah satu hidrokarbon, ini juga salah. Nah, ini kan Miss bilang semua yang belakangnya ol nggak bisa menghantarkan listrik. Berarti etanol juga salah. Ya. Terus gula juga nggak bisa menghantarkan listrik. Kalau air jeruk bisa. Kalau air gula nggak bisa. Ya, sama halnya juga dengan urea. Ini juga non elektrolit. Ini juga non elektrolit. Nah, jadi satu-satunya yang larutan elektrolit adalah berarti jawabannya yang E gitu ya, yaitu amonium nitrat dan garam dapur. Amonium nitrat adalah salah satu jenis garam. Ya, jadi dihafal aja mana aja yang non. Non itu contohnya alkohol, gula, urea, pupuk ya, aseton juga termasuknya non elektrolit. Berarti kita udah tahu kalau mereka ada yang non elektrolit berarti dia bukan elektrolit. Ya udah, berarti jawabannya yang nomor 2 yang E gitu. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 3. Ya, kita lihat contoh soal yang nomor 3 di sini. Di antara pasangan berikut, manakah ini yang baru kemarin dipelajari ya, yang dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan listrik, tapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik. Berarti kalau cair itu artinya dia dalam bentuk lelehan. Ya. Nah, jadi dalam bentuk lelehan dia dapat menghantarkan listrik. Larutan berarti yang di dalam air dia juga bisa menghantarkan listrik. Berarti jenis yang seperti ini ya, yang dalam keadaan cairan dan larutan bisa menghantarkan listrik, itu adalah, kemarin kan udah ada tabelnya ya, itu adalah larutan apa, jenis ikatan apa, yaitu ikatan ion. Nah, jadi senyawanya jenisnya ikatan ion. Karena kalau kovalen polar itu dalam bentuk lelehan tidak bisa menghantarkan listrik, dia cuma bisa dalam bentuk larutan. Ya udah, cari yang ikatan ion. Ikatan ion itu kemarin kan kita udah pelajari adalah yang mengandung logam. Jadi ada logamnya. Kita tinggal pilih nih mana yang mengandung logam. Kalau yang A, NaCl ini Na logam, tapi HCl bukan.
Kayak B, nah ini K itu kalium, logam, Na juga logam. Ya udah berarti jawabannya yang B. Yang dua-duanya ada logamnya. Kalau yang C yang bikin salah adalah HCl-nya ya, karena H itu bukan logam, walaupun KCl, K-nya logam gitu. Sedangkan kalau yang D itu non logam semua, CCl4 dan HCl, sama halnya dengan yang E, itu yang bikin salah adalah HCl4. Karena C itu karbon itu bukan logam, walaupun si KCl-nya logam gitu. Ya, ini soalnya dari 1 sampai 3 dulu. Sebelum kita lanjut ke page selanjutnya, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke page yang selanjutnya. Nah, kita lihat soal nomor 4. Nah, ini juga masih yang sama seperti yang kemarin ya, yang di tabel itu, kristal NaCl tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutannya dapat menghantarkan listrik. Dari pernyataan tersebut, kesimpulan yang benar adalah, nah, dia bilang kalau dalam bentuk kristal tidak menghantarkan listrik, berarti yang A itu salah. Ya, karena kalau misalnya ionnya bebas, itu berarti bisa menghantarkan listrik. Berarti yang A itu salah. Ya, kita tandain tuh A salah. Terus yang B, kristal NaCl ionnya tidak bebas bergerak. Benar kan? Tidak bebas bergerak. Kenapa? Karena dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan NaCl ionnya bebas bergerak. Benar, karena syarat untuk menghantarkan listrik adalah ion bebas bergerak. Nah, dia bilang kan di larutan dia bisa. Nah, berarti dia ionnya bebas bergerak. Berarti jawabannya, kesimpulan yang tepat adalah yang B. Gitu. Nah, ini yang nomor 5 nih, kalian kan udah bisa juga nih ya. Coba dijawab nih. Ini ada larutan 1, 2, 3, 4, 5 yang ada nyala yang kemarin tuh ya, nyala terang, nyala redup, gelembung banyak atau gelembung sedikit. Nah, sekarang kita di sini tanyanya, manakah yang termasuk elektrolit lemah dan elektrolit kuat, dia mintanya. Kita bahas satu-satu ya, berarti di tabelnya itu. Kita cek misalnya. Yang nomor 1 apa? Norman tuh, nomor 1. Elektrolit apa itu? Kuat, lemah, atau non-elektrolit nomor 1? Uji nyalanya tidak menyala, gelembungnya sedikit. Ada gelembungnya sedikit, berarti apa? Lemah? Iya, betul, lemah. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang nomor 2, Jason coba apa itu? Uji nyalanya terang, gelembungnya banyak. Elektrolit lemah, kuat atau non? Kuat. Kuat, betul. Ya. Nah, kalau nomor 3 ada yang mau jawab nggak tuh? Tidak menyala, juga tidak ada gelembung. Apa itu? Non. Iya, non, betul. Kalau yang nomor 4 apa? Terang dan banyak. Kuat, lemah, atau non? Siapa yang mau jawab nih? Jason, apa Jason? Kuat, terang dan banyak? Kuat, betul. Nah, yang terakhir tidak menyala sedikit gelembungnya, walaupun dia nggak nyala, tapi dia masih ada gelembung sedikit, masuknya ke lemah. Ya udah, berarti dia mintanya elektrolit lemah dulu, baru elektrolit kuat. Kita lihat optionnya ya. Kalau A 1 dan 2 lemah dulu baru kuat, ya udah langsung dapet ya. Nomor 1 dan 2 udah bener. Nah, jadi jawabannya nomor 5 misalnya yang A, kayak gitu. Ya, ini model-model yang soal teori yang PG ya, dalam bentuk PG. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke page selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke page selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini di layar. Ini bentuknya dalam bentuk gambar. Ya, jadi kalian lihat dulu. Nih, kayak nomor 1. Itu nggak ada gelembung. Tapi ada nyala. Gitu. Nggak ada gelembung, tapi ada nyala. Berarti apa itu? Kuat, lemah, atau non-elektrolit nomor 1? Gelembungnya nggak ada ya. Gelembung itu kan yang di bawah tuh.
Harusnya gelembungnya tuh ada di sini, tapi di sini nggak ada gelembungnya. Berarti nomor 1 apa? Lemah, kuat, atau non elektrolit? Non elektrolit. Kok non? Tapi ada nyala dia. Ini ada nyala nih. Oh iya. Berarti apa? Kalau ada salah satu, Lemah ya? iya betul, lemah. Jadi 1 itu lemah nih, kita tulis lemah. Gitu ya. Terus nomor 2 apa? Dia ada apa namanya? Ada gelembung, banyak ya gelembungnya, terus dia juga ada nyala. Berarti apa itu? Lemah, kuat, atau non? Kuat ya? Iya betul, kuat. Nah, terus kalau yang nomor 3 gimana? Nomor 3 nggak ada nyala ya di atas ini, tapi di bawahnya ada gelembung. Berarti apa? Kuat, lemah, non? Nggak ada nyala, tapi ada gelembung. Masuknya ke lemah, betul. Kalau yang nomor 4 apa? Nggak ada semuanya ya. Kita lihat di situ dia nggak ada gelembung, terus di nyala lampunya juga nggak ada. Berarti masuknya ke non elektrolit ya. Nah, sekarang dia maunya ditanya di soalnya manakah yang bersifat elektrolit lemah dan non elektrolit. Berarti yang lemah dulu. Non elektrolitnya kan kita udah tahu nomor 4. Kita cari yang belakangnya nomor 4. Ya kan? Tapi kalau 2 dan 4 salah ya. Kalau 2 kan kuat dan non. Berarti yang benar jawabannya yang ini, E, 3 dan 4. Ya kan? Karena dia mintanya elektrolit lemah dulu baru non elektrolit. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 7. Bentar ya, kita lihat dulu nomor 7. Nah, kita lihat nomor 7. Di antara sinyal-sinyal berikut yang dapat mengantarkan listrik melalui pergerakan-pergerakan ion-ionnya. Berarti pergerakan ion-ionnya itu artinya dia adalah larutan ya larutan senyawa ionik. Senyawa ionik itu berarti ada logamnya sama digabung dengan non logam. Nah, logam dan non logam yang ini bisa dalam bentuk lelehan kayak kemarin ini tabel, dan satu lagi dalam bentuk larutan. Nah, kalau yang nomor A, B, C itu dia itu murni logam sendiri ya. Kalau logam sendiri itu bukan dari pergerakan ion karena memang sifatnya dia aja yang konduktor. Jadi kalau A, B, C ini kan dia nggak ada gabungan nih. Berarti udah pasti salah. Nah, kalau E itu kesalahannya adalah dia dalam bentuk padat. Ya, jadi kalau natrium klorida dalam bentuk padat itu nggak bisa. Kalau dilelehin dulu, ya di dalam bentuk cair baru bisa. Nah, jadi yang benar jawabannya yang D ya, karena itu tulisannya lelehan aluminium oksida. Aluminium kan logam, sedangkan oksigen itu adalah yang non logam. Nah, berarti udah dapet tuh jawabannya yang D. Gitu ya, jadi dilihat lagi yang tabel yang kemarin tuh, yang minggu lalu. Terus kita lihat sekarang nomor selanjutnya, nomor 8. Pasangan larutan di dalam yang digolongkan dalam kuat dan lemah berturut-turut. Sama kayak tadi. Kalau yang nomor 1 apa tuh? Tidak ada gelembung, tidak menyala. Apa masuknya? Non, iya. Sedangkan yang kedua nih, sedikit gelembung tapi tidak menyala. Lemah. Terus yang ketiga, banyak gelembung dan menyala. Kuat. Nah, yang keempat dia bilang banyak gelembung, tapi menyalanya redup. Masuknya kemana? Lemah, betul. Yang terakhir, sedikit gelembung dan menyalanya redup. Masuk ke? Apa? Lemah atau kuat? Lemah, iya. Betul. Lemah ya, karena kalau lemah itu pokoknya antara salah satu, ya, ada salah satu atau dua-duanya ada tapi sedikit atau redup gitu. Ya udah, dia mintanya di sana di soalnya yang elektrolit kuat dulu baru lemah. Nah, yang kuat kan cuma satu, yaitu yang di nomor 3. Berarti 3 dan bukan 3 ya, PQRST. Berarti yang 3 yang kuat itu Q dan T. T itu juga lemah. Ya udah, langsung jawabannya yang B gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, kalau nggak ada ya, habis ini nanti Miss ada tugasnya, nanti Miss share di Google Classroom dulu, nanti Miss info di grup, ya, nanti juga ada video
yang kita bahas hari ini nanti upload juga, dan nanti Miss info juga di grup. Oke? Jadi hari ini setelah ini kalian langsung, kalau udah Miss tulis di Google Classroom, kalian langsung coba kerjakan. Nanti videonya sebentar lagi diupload dulu ya. Sampai di sini dulu. Selamat siang semua.